Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maya Nur Farida, biasa dipanggil Maya, yang akan menyampaikan materi tentang obat sakit hati. Terkadang mungkin ada orang yang berbuat salah kepada kita, entah itu disengaja maupun gak disengaja, yang alhasil bisa bikin kita sakit hati. Nah, perasaan sakit hati itu kalau dipendam bisa berdampak negatif buat diri kita. Misal kayak putusnya tali persahabatan, rasa gak nyaman atau rasa canggung kalau kita ketemu orang yang nyakitin kita. Nah, yang namanya sakit itu kan harus segera diobati dengan cara mengingat Allah, bukannya mengundang netizen. Misal update status, tadi temanku gini, aku harus marah atau gimana. Nah, justru itu yang mengundang netizen, itu malah salah. Jadi sebagai seorang muslim, kita itu punya cara sendiri buat ngobatin sakit hati itu. Gimana sih caranya? Yang pertama, dengan membaca Al-Quran atau tadarus. Dengan memperbanyak membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita pasti akan menjadi lebih damai dan tenang. Selain itu, usahakan juga untuk membaca terjemahannya. Dengan membaca makna-makna dari Al-Quran, kita bisa meningkatkan iman kita dan kita bisa juga mendapat banyak ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, berwudu dan sholat. Ketika hati kita lagi sakit, segeralah berwudu dan sholat, sehingga kita bisa dijauhkan dari bisikan-bisikan setan, sekaligus meredakan emosi kita. Nah, kalau kita nggak segera berwudu, pastinya setan-setan masih menempel di diri kita, sehingga emosi kita makin meningkat. Jadinya bukannya mengobati, malah jadi tambah parah, ya enggak? Salah satu doa untuk meminta kesembuhan pada saat sholat, yaitu ketika kita membaca Robbi firli warhamni wajburni. Wajburni itu punya arti sendiri, yaitu sembuhkanlah sakit hati saya, liburkanlah aku ya Allah, aku lagi sedih nih. Nah, itu salah satu doa yang selalu kita baca saat sholat kan. Yang ketiga, memperbanyak berzikir. Dengan memperbanyak berzikir, segala masalah dan kegundahan hati akan hilang perlahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang keempat, mendengarkan pengajian. Nah, yang kalian lakuin ini juga termasuk obat untuk menghilangkan sakit hati. Dengan mendengarkan pengajian, kita bisa mendapatkan ilmu baru perihal agama yang bisa meningkatkan iman kita. Bisa juga diamalkan buat sehari-hari. Yang kelima, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin salah satu alasan kita dibuat sakit hati sama Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin karena iman kita itu sedang diuji. Nah, maka dari itu cobalah untuk bersabar, lapang dada, ikhlas, dan berhusnuzon. Dengan begitu hidup jadi semakin mudah dan hati bisa tenang. Jadi kesimpulannya, sebagai seorang muslim, kita itu harus senantiasa mengingat Allah, bukannya malah mengundang netizen, curhat di sosmed. Itu yang salah. Ketika kita sakit hati itu, kita harus segera mengingat Allah. Bukan cuma ketika kita sakit hati aja, kapanpun, dimanapun, kita itu harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekian untuk kajian malam hari ini, semoga dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk diamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah yang maha benar, dan yang salah, hilaf, dan keliru datangnya dari diri saya pribadi. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.